yang maha mulia, maha mencinta. Kau maha kuasa, maha pencipta. Hanya padamu aku berdoa, memohon ampunan, mengharap pertolongan. Yang maha abadi, maha pemberi, yang maha kaya, maha pemurah, yang maha besar, maha suci. Engkau Tuhanku, pemilik alam semesta. Yang maha mulia, maha mencinta. Kau maha kuasa, maha pencipta. Hanya padamu aku berdoa, memohon ampunan, mengharap pertolongan. Aku berlindung hanya padamu, memohon bimbingan. Jauhkan jiwaku dari kesesatan. Aku berlindung hanya padamu, mendekatkan diri, mengharap rahmat-Mu. Yang maha abadi, maha pemberi, yang maha kaya, maha pemurah, yang maha besar, maha suci. Engkau Tuhanku, pemilik alam semesta. Aku berlindung hanya padamu, memohon bimbingan. Jauhkan jiwaku dari
kesesatan. Aku berlindung hanya padamu, oh Tuhan. Mendekatkan diri, mengharap rahmat-Mu. Tuhan, Engkaulah pintu harapan. Tuhan, Engkaulah pintu harapan. Jumpa kembali di MT Jerih Edition Outlet. Pagi ini coba saya sharingkan dengan temanya kehidupan dan kematian yang bermartabat bagi pasangan suami dan istri untuk mencapai kekekalan. Jadi temanya seperti itu teman, bagaimana kita bisa hidup dan mati yang bermartabat gitu dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Di sini saya kaitkan pasangan suami istri teman-teman. Padahal suami istri itu akan lebih sulit teman-teman daripada kita bicara hanya suaminya atau istrinya yang sifatnya pribadi. Pasangan suami istri jarang sekali yang bisa mencapai satu keselarasan sampai bisa bermakna dalam kehidupan dan kematian yang bermartabat di mata kebenaran firman Tuhan. Nah, ini saya coba ambil dari kitab 1 Korintus teman-teman. Kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 40 dan terkait kitab Lukas teman-teman ayat pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ini sebelum masuk ke dalam draft saya teman-teman. Coba saya langsung bacakan aja dulu biar jadi lebih cepat teman-teman. 1 Korintus pasal 7, coba teman-teman cari kitab 1 Korintus pasal 7 ayatnya 29 sampai 40 teman-teman. Ayatnya 29 sampai 40. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Seolah-olah mereka tidak beristri, padahal dia beristri teman-teman. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis gitu. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu teman. Jadi firman Tuhan ingatkan bahwa apa yang terjadi di dunia ini sifatnya hanya sementara teman. Kita hanya menumpang dan akan terlewatkan oleh kita, akan ditinggalkan dan dilepaskan oleh kita. Jadi waktu kita masuk ke alam akhirat tidak ada satupun yang terbawa teman dari dunia ini gitu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Nah ini firman juga tekankan begitu. Jadi firman Tuhan ingin supaya kita ini hidup tanpa kekhawatiran teman-teman. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Ini jadi kalau kita simak lagi teman-teman, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Tapi kalau aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran, orang yang tidak beristri, nah ini dikatakan itu, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan.
orang yang tidak beristri, teman-teman. Tapi kalau bagaimana orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri, nah ini tadi kan orang tidak beristri, sekarang orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya gitu. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya mereka pada perkara Tuhan saja, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Tadi cerita di firman di atas, teman-teman, ada cerita apabila suami istri orang yang tidak beristri gitu. Jadi laki-laki yang tidak beristri ya akan fokus untuk Tuhan. Tapi kalau orang suami orang laki beristri, takutnya akan fokus kepada istrinya. Begitupun orang istri perempuan yang bersuami, teman, sama aja takutnya gitu. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya itu kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia mengendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik gitu. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup, kalau suaminya dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Istri terikat selamanya suaminya hidup, kalau suaminya telah meninggal. Nah ini nih ada ingat tidak? Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang ini adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, maksudnya sendirian, tidak usah nikah lagi, teman-teman. Kalau ia tetap tinggal di dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Jadi intinya masalah fokus kita aja, teman. Fokus kita kalau kita bicara beristri atau bersuami, kalau kita masih terikat hal-hal duniawi yang dikhawatirkan itu, jadi akhirnya kita nggak bisa fokus untuk Tuhan, tidak bisa berkenan total untuk Tuhan gitu. Nah ini yang tadi saya katakan, jangankan pasangan suami istri, yang hanya pribadi aja juga kadang-kadang kendala, teman. Bagaimana untuk fokus ke Tuhan itu tidak mudah, apalagi kalau harus berdua pasangan suami istri. Ini yang kita harus kita geluti, pelajari bareng-bareng antara suami istri ya, seperti ini, teman-teman. Ya ini saya sudah baca di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 29-40. Nah sekarang coba saya masuk ke dalam kitab Lukas, teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya 16, teman-teman. Pasalnya 16 ayatnya 19 sampai 31, teman-teman. Nah ini judul perikopnya, teman-teman, orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Nah ini ceritanya nggak jauh-jauh dari cerita setelah kehidupan mengalami kematian. Nah cerita ini orang kaya dan Lazarus yang miskin ini cerita kematiannya. Kalau tadi cerita yang di kitab 1 Korintus pasal 7, 29, 40 kan saya bicara dari cerita orang hidup gitu, dalam arti kehidupan. Nah ini pagi ini saya sharingkan kan kehidupan yang di cross dengan kematian gitu, bagaimana untuk bisa tetap bermartabat ya bagi Tuhan gitu. Nah ini saya sudah coba saya bacakan judul perikopnya, orang kaya dan Lazarus yang miskin gitu. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya gitu.
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah ini coba teman-teman camkan ya, meskipun Lazarus itu orang miskin, udah nggak keruan berborok lagi gitu, tapi karena kemiskinannya itu justru dia itu waktu meninggal di alam akhirat itu dijemput oleh malaikat loh teman-teman, dijemput oleh malaikat-malaikat gitu. Nah orang kaya itu juga mati. Nah ini bicaranya orang kayanya juga ikut mati gitu. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah ini cerita Lazarus yang miskin, yang berborok itu malah dijemput oleh malaikat-malaikat. Tapi orang kaya ini malah tidak dijemput malaikat teman-teman. Ya malah masuk ke dalam neraka ya kalau cerita di sini ya berarti kan orang kaya itu juga mati lalu dikubur, tidak ada yang jemput di sananya gitu. Mungkin kalau di pekuburannya, di pemakamannya karena kaya banyak yang nganter kali teman. Tapi begitu di sananya di alam akhirat tidak ada yang jemput gitu. Kalau kebalik sama Lazarus, kalau Lazarus itu orang miskin, mungkin di dunianya tidak ada yang ngantar gitu. Ya tapi di akhiratnya dijemput malaikat gitu. Nah tinggal kita mau milih yang mana, mau milih di dunia ini dimakamkan dengan diantar banyak orang gitu ya, tapi di sana tidak dijemput, atau kita memilih seperti Lazarus ya, di sini tidak terlalu banyak orang yang mengantar tapi di sana dijemput malaikat teman-teman. Ya otomatis kan kita sebagai orang yang percaya bahwa kita ini akan hidup di alam kekal gitu di akhirat, ya rasanya kita mengharapkan kan yang menjemput malaikat ya pasti dalam surga kan, dan juga untuk kekal itu. Cuman ini cerita yang terjadi itu seperti itu teman. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah ini orang kaya ini yang pasti di dalam neraka teman, sampai istilahnya sampai kehausan, sampai istilahnya jarinya Lazarus suruh dicelupkan di air, dibawa ke bibir dia, ke mulut dia aja udah bisa merupakan satu kepuasan itu. Coba bayangin kayak apa susahnya di neraka teman-teman, kalau kita percaya gitu, kalau percaya bahwa neraka itu seperti itu teman-teman. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Nah ini ukurannya, makanya teman, hati-hati teman, jangan sampai kita berukuran adalah bagaimana sukses duniawi, bahagia duniawi, apa kebutuhan duniawi juga bisa terpenuhi dalam hidup kita saat ini dunia fana ini gitu. Ya ini Nabi Abraham ingetin, berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik di waktu hidupmu di dunia ini gitu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan dan engkau sangat menderita gitu. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi gitu. Jadi ini antara surga dan neraka itu ada jurang gitu yang tidak bisa dilewati teman-teman. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi orang yang di dalam surga mau ke neraka nggak bisa teman-teman, orang yang dari neraka mau ke surga juga nggak bisa teman-teman, tidak bisa menyeberang gitu. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, ya agar mereka jangan kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi seorang kaya itu malah minta turun ke Nabi Abraham gitu, untuk bisa memberitahukan saudara-saudaranya di dunia yang masih hidup itu, ya supaya hidupnya berubah gitu. Jangan seperti dia nanti ngalamin penderitaan seperti ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang di antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Jadi orang kaya itu agak ngotot kalau sampai misalnya Nabi Abraham turun tangan gitu, atau si ngutus malaikat atau gimana gitu, untuk bisa ngingetin orang-orang yang saudaranya yang belum benar itu, ya kata orang kaya itu nanti bisa bertobat. Terus jawab Abraham apa? Kata Abraham kepadanya,
Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, ya, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit daripada antara orang mati gitu. Jadi ada Abraham katakan, ya ngapain gitu mesti sampai kita ngirim orang lagi ke dunia ini, padahal zamannya istilahnya kesaksiannya Nabi Musa, kesaksian nabi-nabi yang lain sampai ke Nabi Isa sudah sebagai satu bukti bahwa tetap aja tuh orang tidak bisa bertobat gitu. Nah ini yang mesti kita hati-hati teman. Saya tetap pagi ini camkan lagi, pertobatan kita pribadi bukan sebagai pasangan suami istri jauh lebih mudah teman-teman. Tapi kalau kita bicara bagaimana bertobat berdua gitu ya, bagaimana suami istri itu bisa selaras gitu hidup dengan bertobat bersama dan menjadi alat Tuhan bersama, itu ya benar-benar satu ke martabat pasangan suami istri yang hebat sekali gitu di mata Tuhan gitu. Nah ini yang kita harus perjuangkan. Nanti di sharing ini, di draft ini teman-teman saya coba akan cerita sharing saya dengan Pak Charlie dan Ibu Nita gitu. Waktu tahunnya udah lama, tahun-tahun udah dari 2000 berapa ya, 2017 teman-teman, cerita sharingnya gitu. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman. Jadi 1 Korintus pasal 7 ayat 29-40 sudah saya bacakan. Kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 sudah bacakan. Saya langsung masuk ke draft aja teman-teman. Jadi di draft pagi ini judulnya tadi saya bikin teman-teman, kehidupan dan kematian yang bermartabat bagi pasangan suami dan istri untuk mencapai kekekalan itu, hidup yang kekal. Ini saya garis bawahi teman-teman, kehidupan dan kematian yang bermartabat aja udah gak gampang teman-teman. Ya kita bicara bagaimana kita bisa hidup bermartabat, bagaimana kita mati pun bermartabat. Maksudnya bermartabat kan berharga dan benar di mata Tuhan teman. Ini aja gak mudah teman. Tapi kalau kita kaitkan lagi pagi ini saya dengan pasangan suami istri, ini makin tidak mudah lagi teman. Bagaimana sepasang suami istri bisa hidup dan mati dalam kondisi bermartabat di mata Tuhan, berkenan di mata Tuhan gitu. Ini nggak mudah teman. Tapi saya coba sharingkan gitu dari hasil sharing saya juga dengan Pak Charlie dan Ibu Nita itu gitu. Firman di 1 Korintus pasal 7 ayat 29 teman-teman. Di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena ini dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jadi suami beristri nih mesti berakting seolah tidak beristri gitu. Sebab dunia yang seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Nah, kenapa firman Tuhan di 1 Korintus pasal 7 ayat 29 menyarankan seperti ini gitu? Karena banyak orang yang terikat teman. Waktu sudah nikah gitu dengan istri, akhirnya udah tidak bicara Tuhan lagi, sudah tidak bicara perintah peraturan Tuhan, sudah tidak bicara fokus untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Karena si suami itu ya akan membagikan perhatiannya kepada istri. Nah kalau perhatiannya terlalu besar, akhirnya Tuhan yang diabaikan, akhirnya Tuhan tidak berkenan. Nah itu yang disebut tidak bermartabat itu sebagai seorang suami kepada Tuhan itu seperti itu teman. Bisa seolah gara-gara istrinya gitu. Orang yang beristri atau orang yang bersuami, nah ini kalau bicara sebaliknya juga sama gitu. Yang beristri berarti suami yang beristri atau istri yang bersuami gitu, sama aja gitu. Akan memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi. Bagaimana pasangan akan menyenangkan pasangannya gitu. Maka perhatian akan terbagi, tidak dapat memusatkan hanya bagi Tuhan sehingga tidak berkenan bagi Tuhan. Nah maksud tidak berkenan itu balik lagi tidak bermartabat, maksudnya gitu teman-teman. Jadi ini teman-teman asal mesti hati-hati aja. Dan saya katakan orang yang tidak beristri atau orang tidak bersuami aja tidak mudah teman. Bagaimana hidup dan mati bisa bermartabat bagi Tuhan. Tapi kalau bicara sudah pasangan suami istri gitu, istri dan suami, ini susahnya nggak kira-kira teman. Karena ada dua pribadi yang mesti saling selaras gitu. Ini nggak mudah teman. Ini benar-benar gak mudah. Kalau makanya firman katakan tadi di kitab Lukas tadi kan, mestinya kalau bisa tidak nikah pun
ya itu akan lebih baik gitu. Kalau firman malah mengatakan seperti itu. Ya cuman kan umumnya rata-rata kan mayoritas kan orang menikah sebenarnya. Nah, makanya kita mesti belajar bagaimana belajar 2 tahap ya, bagaimana pribadi kita bisa berkenan di mata Tuhan, bermartabat di mata Tuhan, dan nanti 1 tahap lagi kalau kita nikah gitu ya, kita mesti bagaimana belajar untuk bisa bermartabat sebagai pasangan suami istri, teman-teman. Ini yang paling sulit dan tidak semua orang bisa melakukan ini. Butuh kedalaman, pengenalan dan kemampuan untuk mengerti serta beriman percaya bagi pasangan suami istri untuk dapat melakukan firman Tuhan yang selaras gitu. Dan saat sharing dengan, saat sharing dengan pasangan suami istri, ini dua-duanya ya hamba Tuhan, dua-duanya mentor rohani gitu. Nah, tapi pelayanannya bersama gitu. Dan sebenarnya Pak Charlie dan Ibu Nita ini pelayanannya bukan yang untuk yang dewasa, yang tua, jadi buat anak-anak gitu. Dia memang fokus untuk remaja, tapi karena waktu itu Ibu Nita teman-teman dengan istri saya, jadi akhirnya ya saya dan istri kadang-kadang diundang ke tempat pelayanannya gitu ya, untuk mengikuti apa yang mereka berdua layani kepada pemuda-pemuda. Ya bagus sekali, teman-teman. Cuman ya mungkin dia fokus lebih untuk ke yang muda-muda gitu. Nah cuman memang dia sempat sharing untuk bagaimana menjadi pasangan suami istri yang bisa dalam hidup dan menyongsong kematiannya itu ya berkenan, bermartabat bagi Tuhan. Ya sempat sharing itu gitu. Tapi benernya fokusnya itu ya lebih ke remaja. Nah, pada waktu itu saya sharing itu tanggal 7 bulan 6, teman-teman. Jadi tanggal 7 Juni 2017, teman-teman. 2017 berarti 4 tahun yang lalu ya, nggak berasa ya. Dibahas contoh pasangan suami istri. Nah ini ceritanya jadi kalau nggak salah yang namanya Pak Charlie dan Ibu Nita ini seolah-olah untuk melayani menjadi alat Tuhan itu, supportingnya itu salah satunya dari ya Bapak Kiki dan Ibu Maya gitu. Jadi dari pasangan suami istri lagi. Cuman pasangan Kiki dan Maya ini, Bapak Kiki dan Ibu Maya itu pengusaha, teman. Kalau Pak Charlie dan Ibu Nita itu tidak gitu. Jadi ambil semua di hidupnya itu diserahkan kepada pelayanan untuk jadi alat Tuhan, teman. Jadi butuh backup itu ya dari Pak Kiki dan Ibu Maya ini gitu. Dimana pasangan suami istri ini sebagai pengusaha, teman, pengusaha. Nah, yang memiliki malah pengusaha besar gitu, yang memiliki 8 perusahaan, teman-teman. 8 perusahaan, bahkan sudah kelasnya itu nasional bahkan internasional gitu. Nah, dan tapi yang bagusnya gitu dari pasangan Bapak Kiki dan Ibu Maya ini gitu, meskipun dia kelola perusahaan secara nasional internasional dan tidak satu tapi 8 perusahaan yang besar-besar, mungkin hari ini bertambah lagi juga saya nggak ngerti gitu. Ini kan cerita tahun 2017 gitu. Nah, cuman menurut kesaksian dari Pak Charlie dan Ibu Nita bahwa Pak Kiki dan Ibu Maya ini hebat sekali gitu, bisa melayani bersama gitu, menjadi saksi-saksi kehidupan bagi sesamanya gitu, bicara tentang bagaimana hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan gitu. Itu dia bisa atur usahanya itu profesional sekali, teman-teman. Menurut Pak Charlie dan Ibu Nita bahwa Pak Kiki dan Ibu Maya itu fokus untuk sebagai pengusaha itu hanya 20% aja, teman-teman. Yang sisa 80% itu justru dia malah melayani gitu, melayani suami istri loh. Jadi kemana-mana bersama gitu. Jadi kalau saya pikir ini satu contoh yang harus kita tiru, teman-teman, sebagai kalau kita berpasangan suami istri, kalau kita mau jadi alat Tuhan bersama sebagai pengusaha gitu. Ini saya bicara pengusaha. Mungkin mentor rohani juga sama. Buktinya Pak Charlie dan Ibu Nita juga bisa pelayanan bersama gitu. Ya cuman memang tidak mudah. Jadi kalau kita imannya tidak imbang gitu, yang namanya kedalaman pengenalan pengertian firman juga tidak imbang, ya kadang-kadang pelayanannya jadi susah, teman. Untuk bisa bersama itu susah gitu. Tapi kalau contoh Pak Charlie dan Ibu Nita ini ya pelayanan bersama gitu, ya suami istri itu harmonis sekali melayani bersama gitu. Nah sebaliknya gitu, yang namanya mentor rohaninya Pak Charlie dan Ibu Nita ternyata pengusaha, bukan
bukan apa, bukan hamba Tuhan atau rohaniawan atau mentor rohani gitu. Mentor rohani ya. Jadi Pak Kiki dan Ibu Maya itu malah mentor rohaninya Pak Cali dan Ibu Nita gitu. Padahal Ibu Nita dan Pak Cali itu full untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi alat Tuhan. Nah sedangkan Pak Kiki dan Ibu Maya malah bukan gitu, malah pengusaha besar gitu. Tapi mentor rohaninya, salah satu mentor rohaninya Pak Charlie dan Ibu Nita gitu. Jadi memang lucu kejadiannya tuh. Nah hebatnya Pak Kiki dan Ibu Maya itu dari kesaksiannya Pak Charlie dan Ibu Nita, yaitu dia itu sebagai pengusaha besar. Tapi dia bisa ngatur waktu seperti itu teman. Ya kalau saya bicara dari sisi pengusaha, rasanya kalau cuman 20% waktunya diberikan untuk hal-hal yang urusannya dengan usaha, pasti posisinya Pak Kiki dan Ibu Maya ini di fungsi komisaris teman-teman. Kalau nggak mungkin gitu. Karena kalau di fungsi komisaris tidak perlu tiap hari itu Pak Kiki dan Ibu Maya itu harus ada di perusahaan. Ya kalau bicara di perusahaan itu kan mungkin fungsi direktur, fungsi manajer gitu. Itu kan masih ada tiap hari, kalau bisa masih ada di kantor gitu. Tapi kalau fungsi komisaris teman-teman, mau sebulan sekali, mau 3 bulan sekali, bahkan kalau yang lebih ekstrim itu ya hadir formal itu setahun sekali juga nggak ada problem, selama kerjanya itu bisa. Apalagi zaman pandemi begini teman-teman, fungsi komisaris itu akan efektif sekali gitu. Jadi bicara ngatur kerja dari work from home pun bisa gitu. Atau mungkin kalau zaman sekarang work from anywhere gitu, jadi dari mana aja juga bisa teman-teman. Misalnya kalau komisaris itu sedang ada tugas, misalnya 8 perusahaan kan berarti kan di mana-mana teman. Jadi bisa saja nanti kalau pas perusahaannya ada di mana 1 sampai 8 itu bisa aja waktu Pak Kiki atau Ibu Maya ini ada di luar kota, ya paling pakai Zoom kan, pakai Zoom bisa, atau pakai Google Meet juga bisa gitu. Ya video call kalau mungkin nggak terlalu banyak orang juga bisa gitu. Jadi bisa pakai sarana media sosial yang udah canggih teman-teman, sehingga fungsi komisaris itu tidak dituntut harus ada di situ. Nah kalau kebalik kan teman-teman, kalau cerita di perusahaan, pengaturan perusahaan sebagai komisaris, fungsi komisaris kan biasanya di jam kerja teman, karena direktur dan manajernya kan ngantornya kan di jam kerja gitu. Tapi kalau bicara pelayanan gitu, pelayanan menjadi alat Tuhan, justru kebalik gitu. Biasanya kan sembari dinner gitu, dinner sampai bubar, mungkin dinner jam berapa, jam 6, jam 7 gitu mulai dinner gitu, ya makan malam gitu, ya sampai jam berapa, 9, 10 gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa atur waktunya tepat, menjadi alat Tuhan dalam melayani itu tidak sama sekali mengganggu jadwalnya usaha teman. Ya cuman kembali lagi memang fungsinya sudah harus idealnya apabila di fungsi komisaris teman. Jadi fungsi komisaris itu ya lebih bicara makro strategi, mungkin bicara kebijakan, mungkin arah-arah perusahaan. Jadi yang garis besar aja teman-teman. Nah ini kalau dari cerita pengalaman Pak Kiki dan Ibu Maya ini ya bisa dicontoh teman bagi kita yang pengusaha gitu. Jadi jangan kita pengusaha itu dari awal sampai kita bubaran pensiun gitu. Ya cuman fungsinya di manajer aja, minimal kan kalau pengusaha manajer teman, nggak mungkin supervisor gitu. Karena minimal kita buka toko aja kita harus punya kemampuan manajerial gitu. Manajerialnya pasti kaitannya kan bicara urusan planning, organizing, controlling, executing gitu. Itu paling kan seperti itu. Minimal sebagai pengusaha harus punya itu teman. Harus punya 4 itu gitu. Punya 4 manajerial, planning, organizing, controlling sama executing gitu. Harus punya itu. Kalau supervisor tidak bisa menjadi seorang pengusaha teman, hanya pengawasin aja kan. Tapi jadi ya balik lagi, kalau kita bicara pengusaha itu minimal harus levelnya manajer. Nah manajer ini kan masih full aktif teman-teman, masih di lapangannya full aktif gitu. Nah ini kadang-kadang nggak bisa gitu, nggak bisa menjadi efektif apabila kita pengen untuk berkenan bermartabat bagi Tuhan secara lebih. Ya satu-satunya harus berjuang teman. Dari manajer kita harus berjuang menjadi direktur. Direktur mungkin waktunya udah lebih banyak, bisa ngontrol beberapa perusahaan karena
urusannya kan director itu kan cuma mengarahkan saja manajer. Nah cuman kalau kita mau lebih ada waktu lagi, ya lebih bisa bermartabat, lebih berkenan bagi Tuhan, ya harus berjuang masuk di fungsi komisaris, teman-teman. Dan ideal sekali ya kalau seandainya komisaris itu setelah umur 55, karena dunia kan mengatakan bahwa pensiun kan umur 55, teman. Jadi kalau waktu umur 55, alangkah baiknya kita mesti targetkan kita masuk ke dalam fungsi komisaris, teman. Nah waktu di fungsi komisaris kita aktif di usaha pun tidak apa-apa, teman, karena kita sudah duduk di fungsi komisaris itu ya, yang tadi dikatakan tidak perlu harus rutinitas ada di kantor tiap hari. Dan dengan zaman medsos seperti ini, kita itu bisa fleksibel sekali, teman-teman. Kita mau atur perusahaan gitu sebagai fungsi komisaris dari manapun juga bisa, teman-teman. Dari luar kota, dari luar pulau, dari luar negeri, itu bisa terjadi semua untuk zaman medsos sekarang. Nah ini yang mesti jeli dan mesti cerdik gitu, manfaatkan seperti ini. Dan ini sudah dilakukan oleh Pak Kiki dan Ibu Maya, teman-teman. Ini mungkin kita harus belajar banyak dari Pak Kiki sama Ibu Maya gitu. Nah ini jadi kalau menurut pengamatan dari Pak Charlie dan Ibu Nita maupun dari kesaksiannya Pak Kiki dan Ibu Maya kepada mereka gitu, ya dia manfaatkan waktu seperti itu, teman. 20% waktu untuk bagaimana mengatur perusahaannya gitu, 80% itu malah untuk pelayanan menjadi alat Tuhan kemana-mana gitu, teman. Kalau kita levelnya sudah nasional internasional, ya pasti pelayanan Pak Kiki dan Ibu Maya ini sudah meliputi luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Pasti seperti itu, teman-teman. Contoh kehidupan pasangan suami istri tersebut akan terkait dengan contoh akan kematian Lazarus. Nah ini kalau cerita contoh pelayanannya Pak Kiki dan Ibu Maya ini kan cerita hidup gitu. Tapi kalau kita bicara kematian gitu, kita bisa ambil contoh kehidupan pasangan suami istri tersebut akan terkait dengan contoh akan kematian Lazarus di firman Lukas pasal 16, 22 tadi, teman. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini yang tadi saya sudah singgung bahwa kematian Lazarus ini di kitab Lukas pasal 16:22, di sananya di alam akhirat itu disambut oleh malaikat loh, teman-teman. Gitu. Nah, banyak mentor rohani yang katakan kita ini mau pilih yang mana gitu. Ya mau banyak yang nganter dan waktu prosesi pemakaman itu dari mulai rumah duka sampai pemakaman itu banyak yang nganter gitu. Atau kita lebih pilih ya banyak yang nyambut di alam akhiratnya gitu. Kalau bicara di alam akhirat yang bisa nyambut itu kan malaikat-malaikat, teman. Ya jangan sampai disambut oleh iblis gitu. Nah kalau disambut iblis ya masuk neraka gitu. Ya kita minta kan disambut oleh malaikat-malaikat. Nah di sini kan udah jelas sekali, teman. Berarti soal kedudukan, soal kepemilikan duniawi itu tidak menjadi jaminan bahwa mati itu masuk surga, teman. Ya buktinya Lazarus gitu. Ya Lazarus yang sangat miskin, bahkan sudah badannya borokan seperti itu gitu, ngobatin pun nggak mampu, bahkan sampai boroknya didialin anjing pun, ya begitu meninggal gitu, ya masuk ke dalam surga dan disambut oleh malaikat. Tapi cerita berikutnya orang kayanya, teman-teman, orang kaya yang biasanya Lazarus mengemis gitu, ya sama sekali nggak bisa masuk surga, teman-teman. Nggak masuk ke surga gitu. Nah itu satu bukti bahwa hal-hal duniawi itu tidak menjamin kita akan masuk surga. Tapi kalau pengalaman dari Pak Kiki dan Ibu Maya tadi gitu, ya kalau bisa seperti itu, ya berarti kan hebat banget, teman. Dari kehidupannya udah hebat banget, bisa menjadi alat Tuhan, bisa berkenan dan bermartabat. Ya matinya juga ya harusnya ngalamin seperti Lazarus kan gitu. Memang dia melakukan firman di dunia ini gitu. Ya itu mesti satu contoh, teman, satu contoh buat pengusaha-pengusaha gitu. Ya harus belajar seperti itu gitu. Orang dunia atau orang berkeyakinan lebih utamakan penghargaan saat mati mengantar ke pemakaman dibanding apakah ada yang menjemput dalam akhirat gitu. Jadi orang-orang duniawi pada umumnya karena nyata sih, teman-teman gitu. Ya waktu meninggal ya dari tempat rumah dukanya aja sudah nggak kira-kira kan mewahnya, teman. Ya mungkin sampai ada mentor rohani yang umpamakan makannya aja kayak makanan pesta gitu, padahal di rumah duka gitu ya makanannya bermacam-macam jenisnya gitu, mungkin hampir belasan macam kali, teman-teman gitu. Ya mungkin kalau sama acar sama kerupuk mungkin belasan macam kali.
Itu padahal di rumah duka loh, ya seperti itu. Dan ditambah lagi misalnya waktu yang jaga gitu teman, yang jaga itu nggak kira-kira loh, banyak sekali gitu. Jadi karena mungkin waktu hidup jadi pengusaha itu banyak sekali anak buahnya, jangan-jangan 24 jam itu rumah duka nggak pernah sepi, dijaga begitu gitu. Sampai ke pemakaman itu sampai jadi dari mulai ini malah kalau dari pemakaman teman, saya bisa cerita nenek saya sendiri gitu. Nenek saya itu kan karena dari Tiongkok gitu ya, jadi akhirnya dia masih pegang adat istiadat tradisi itu. Nenek itu punya niat baik gitu, bagaimana mengumpulkan 6 anak lakinya teman-teman. Jadi anak nenek itu ada 9, 3 perempuan, 6 laki. Nah kalau 3 perempuan hidup normal gitu, dilepas dari rumah gitu. Tapi yang 6 laki itu, nenek itu berpikiran baik gitu, bagaimana untuk menyatukan ini jadi satu di dalam satu activity. Bahkan tinggal di satu rumah teman. Satu rumah itu ada 6 keluarga ya, dari ayah dan paman. Jadi satu, jadi kayak apartemen teman. Jadi rumah saya itu seperti apartemen gitu. Jadi tinggal di rumah bisa, yang saya pernah sharingkan dulu itu bisa puluhan orang kalau dengan pembantu, suster dan sopir-sopir dengan bagian umum gitu. Ya itu mungkin bisa ratusan orang teman di satu rumah loh. Nah rumahnya itu supaya teman punya bayangan 3.000 meter dengan 4 lantai, 3-4 lantai teman. Jadi lantai satunya untuk parkir semua, lantai 2, 3 itu dipakai untuk dibagi kapling-kapling gitu. Nah lantai 4-nya untuk olahraga teman. Jadi pakai untuk olahraga gitu. Ada lapangan badminton, ada ini, ada buat nge-gym segala macam. Seperti itu teman. Nah coba teman bayangin waktu nenek meninggal gitu. Karena usahanya jadi satu, berarti kerabat kerjanya dari ayah dan paman yang 6 orang tadi gitu, itu banyaknya nggak kira-kira teman. Dan kita tinggal di Cirebon gitu, di kota kecil, itu jadi akhirnya dari rumah teman sampai ke pemakaman mungkin jaraknya berapa kilo ya, mungkin 4-5 kilo. Itu mobil teman, karangan bunga mobil itu dari rumah gitu, dari kan rumah dukanya kan waktu itu si nenek kan di rumah sendiri gitu. Jadi dari rumah duka sampai ke pekuburan, ke pemakaman, itu mobil itu nggak ada berhenti teman. Coba bayangin 4-5 kilometer itu semua seperti itu teman. Nah itu kan benar-benar karena di daerah dan kebenaran memang keluarganya nenek itu, anak-anaknya itu sukses gitu ya, 6-6-nya gitu ya, akhirnya seperti itu. Jadi dari 6 itu punya kerabat semua gitu ya, nyambung teman, nyambung semua. Itu tamunya itu dari kelas lokalan, kelas nasional sampai kelas internasional itu. Banyak sekarang orang-orang luar negeri yang datang gitu, malah jadi jadi kayak cerita legenda gitu. Kalau di Cirebon itu semua orang tahu bahwa keluarga saya ya dari keluarga besar ya, bukan cuma yang jadi bukan soal kekayaannya, tapi jumlah orang itu benar-benar besar sekali teman. Nah itu yang saya lihat, itu saya simak itu ya seperti itu. Coba dalam jarak 4-5 kilometer itu mobil yang ngiring gak ada putus teman. Jadi udah benar-benar jalan begitu aja sampai nyambung jadi kayak jembatan gitu. Mobil itu jadi kayak jembatan dari rumah sampai ke pemakaman, karena kotanya kota kecil teman-teman. Itu yang dialami seperti itu. Nah cuman kalau ngelihat dari realita gitu teman, niat baiknya nenek itu ternyata kalau saya lihat sekarang itu kayaknya juga sayang gitu, karena tidak disertai dengan niat benar. Maksudnya niat benar itu ya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Tapi kan kita mesti maklum teman, karena zamannya nenek itu belum bisa kenal dengan Tuhan gitu. Jadi cuma pegang tradisi nenek moyangnya nenek lagi gitu, tradisi leluhur gitu. Ya cuma bagaimana melakukan adat istiadat dan tradisi aja gitu. Nah akhirnya jadi niat nenek yang baik itu kalau saya lihat sekarang begitu nenek meninggal kayaknya berdampak kepada anak-anaknya nenek sendiri gitu. Jadi kayaknya kalau saya lihat sekarang ya ada kayak seperti kalau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan ya, kalau yang saya lihat sekarang itu jadi yang nenek inginkan keharmonisan 6 anak laki-laki itu hampir tidak terjadi teman-teman. Jadi setelah nenek meninggal justru masing-masing itu nggak ada satu panutan gitu ya. Akhirnya ya saya perhatikan nggak ada tuh dari 6 anak lakinya yang ini sama ini deket, hampir nggak ada yang deket semua teman.
Jadi kalaupun deket ya mungkin ayah saya yang paling dekat dengan kanan kiri, tapi itu pun juga karena ayah diminta oleh nenek untuk menjadi kayak koordinator keluarga gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau lihat benar-benar secara dari hati ke hati, ayah ke kakak adiknya juga susah gitu. Banyaknya ya ayah itu ya cuma karena ada dapat mandat dari nenek, jadi akhirnya lebih bersifat mengalah gitu ya, jadi ngalah. Nah, karena mengendalikan 6 orang itu tidak mudah, jadi ayah dengan 5 kakak dan adik-adiknya gitu ya, akhirnya ya ayah cuma bisa berbuat seadil mungkin dengan cara ya bagaimana supaya saudara kakak dan adik itu harus mengalah gitu ya lama-lama ribut juga tuh teman. Jadi kalau saya pelajarin apa ya, niat baik dari nenek itu, niat baik dari ayah itu ternyata tidak cukup teman. Jadi memang harus didasari dengan kebenaran gitu. Nah, kebenaran yang sifatnya bisa langgeng dan selamanya itu kekal itu ya cuman kebenaran yang dari Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan itu yang harus bisa mengatur kita dari mulai hidup di dunia ini sampai nanti ke akhirat gitu. Kita harus pegang kebenaran itu karena kebenaran Tuhan itu tidak pernah berubah, teman. Tidak pernah berubah dan tidak pernah berubah dan berlaku sepanjang masa, teman. Dari mulai kita lahir sampai meninggal sampai masuk ke alam akhirat, yaitu kebenaran Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, ini yang saya pelajarin teman-teman. Jadi niat baik nenek itu sayang teman-teman. Niat baiknya nenek seperti itu selama nenek masih bisa hidup di dunia ini, ya anak-anaknya 6 orang laki itu masih bisa terhandling gitu. Meskipun hatinya ada apa kita nggak ngerti gitu. Tapi setelah nenek meninggal ya rasanya tidak bisa tuh. Jadi malah jadi banyak yang ribut teman-teman, yang ribut sampai hari ini. Makanya saya kadang-kadang jadi trauma sendiri tuh ya, mungkin sampai saya punya prinsip udahlah kalau sama kakak adik kandung itu kalau bisa jangan kaitkan dengan bisnis gitu. Takutnya ya itu contohnya anak-anaknya nenek ini gara-gara bisnis jadi nggak ada yang bisa rukun teman. Jadi saya belajar untuk memisahkan diri untuk tidak seperti itu karena kebenaran kakak adik keluarga kecil saya, kakak adik saya juga belum hidup di dalam Tuhan, itu belum percaya pribadi Tuhan, belum juga mengerti akan firman Tuhan. Jadi ya sudah saya sendiri yang mengawali aja dulu. Yang mudah-mudahan janji Tuhan memang iya dan amin bahwa ada satu orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya firman Tuhan janji ya sekeluarga akan semuanya selamat gitu. Intinya gitu teman. Jadi kembali lagi mudah-mudahan teman-teman juga bisa coba bisa menyimak sharing dari ceritanya Pak Kiki dan Ibu Maya gitu ya, yang begitu susahnya sepasang suami istri bisa melayani Tuhan bersama gitu, yang bisa berkenan bermartabat di mata Tuhan. Nah, sedangkan dari sisi nenek saya gitu ya, seorang nenek yang baik gitu untuk ingin membina anak-anak lakinya itu dengan baik gitu. Tapi ya akhirnya ujungnya tidak bisa karena tidak dengan dasar itu teman-teman. Jangankan anak-anaknya 6 orang, ya kita bicara suami istri aja cuma berdua aja nggak gampang kan teman-teman, nggak mudah gitu. Jadi kalau kita bisa bermartabat di mata Tuhan baik hidup maupun mati untuk sendirian teman-teman, itu ya kurang gitu ya. Coba kita mesti berjuang bagaimana kita untuk bisa lebih martabat dalam hidup dan mati ini ya sepasang teman, karena kita kan hidup berpasangan. Meskipun saya tahu itu tidak mudah teman-teman. Nah, kehidupan dan kematian bermartabat agar kita dapat melakukan apa yang benar dan baik serta layani Tuhan tanpa gangguan. Jadi kalau cerita di firman Tuhannya, Tuhan minta seperti ini teman. Bagaimana kita bagaimana kita hidup dan mati ya itu tetap bermartabat. Maksudnya bermartabat balik lagi harus bisa berkenan gitu bagi Tuhan. Nah, agar kita dapat lakukan yang benar gitu, apa yang benar dan baik serta melayani Tuhan tanpa gangguan apa-apa. Ya tujuan kita hidup itu sebenarnya cuma ini teman-teman. Jadi bagaimana kita harus berjuang seperti ini teman-teman. Meskipun kan sekali lagi saya katakan ya jangankan kita bicara hidup dan mati teman-teman. Ya kita bicara bagaimana hidup bisa bermartabat aja juga nggak mudah teman. Itu kalau sendirian loh. Ya kalau kita bicara hidup bermartabat sendirian itu masih mending teman.
Tapi begitu hidup bermartabat dengan pasangan, itu udah satu kendala, nggak mudah gitu. Nah sekarang kalau kita tambahin lagi gitu, ada kematiannya mesti bermartabat bagi Tuhan gitu. Ya kematian sendirian gitu tanpa melibat pasangan kita, itu aja udah susah sebenarnya. Ya bagaimana kematian itu harus bermartabat, itu susah. Nah kalau kita tambahin lagi dengan bagaimana kita ngadepin kematian bermartabat itu bersama suami dan istri, itu tambahan susah lagi teman. Jadi kalau kita bicara matematis kan teman-teman ya, kehidupan bermartabat di mata Tuhan atau berkenan di mata Tuhan aja buat sendirian ya itu lebih mudah daripada kita berpasangan. Berarti sudah dua poin yang bikin susah. Itu urusan kehidupan teman-teman. Begitupun urusan kematian kan. Kematian sendiri saja juga nggak mudah gitu. Apalagi kita bicara kematian bersama pasangan kita gitu. Nah berarti kalau bicara matematis akan kita temuin 4 kesulitan teman. 4 kesulitan bagaimana ya untuk bisa bermartabat di mata Tuhan, baik soal kehidupan maupun kematian. Ini nggak mudah teman-teman. Jadi kembali lagi ya butuh perjuangan dari si suami, ya juga butuh perjuangan dari si istri gitu. Bagaimana untuk bisa mencapai keselarasan suami istri ini supaya bisa bermartabat, berkenan, baik hidup maupun mati kepada Tuhan gitu. Ya tadi dikatakan kehidupan dan kematian bermartabat agar kita dapat melakukan apa yang benar dan baik serta layani Tuhan tanpa gangguan. Nah ini nih teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya basic bahwa yang namanya perintah Tuhan yang paling inti kan suami itu harus mengasihi istri gitu. Istri itu harus tunduk sama suami. Kalau tidak ada teori seperti ini rasanya nggak bakal ketemu gitu. Ya bagaimana seorang suami ribut aja gitu ya sama istrinya, begitupun juga sama teman, seorang istri akan ribut aja dengan suaminya gitu. Jadi kuncinya cuma simple teman. Apabila kita sudah bisa lebih dalam mengenal mengerti firman Tuhan dan kita sudah lebih lebih khususnya lebih mampu lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan kita juga cuma tidak mengenal mengerti firman Tuhan saja, tapi kita juga sudah mampu melakukan firman Tuhan gitu. Ya harusnya ya kalau kita sudah bisa mampu mengerti dan mau mengenal dan mampu mengerti firman Tuhan serta mampu melakukan firman Tuhan, harusnya kedewasaan rohani kita meningkat teman-teman, baik suami maupun istri gitu. Nah nanti di situ basically gitu, dari dasarnya itu yang firman Tuhan katakan gitu, itu suami ke istri itu cuma satu kok kuncinya teman ya. Bagaimana caranya si suami bisa mengasihi istri, itu kuncinya cuma satu gitu. Nah begitupun sebaliknya gitu, kuncinya istri juga cuma satu, bagaimana bisa tunduk kepada suaminya. Kalau bicara mengasihi istrinya berarti kan tidak dengan syarat teman-teman. Jangan saya baru bisa ngasihin suami, bisa ngasihin istri kalau begini istrinya gitu. Tapi sebaliknya pihak istri juga sama. Ya saya bisa tunduk kepada suaminya kalau bisa begini. Nah itu syarat itunya bisa dihilangin semua nggak teman? Itu kembali lagi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, yang kita sayang Tuhan, kita percaya Tuhan, ya kita mau nggak mau ya harus taat melakukan Tuhan. Berarti seorang suami harus bisa mengasihi istri tanpa syarat teman-teman, tanpa syarat gitu. Ya karena apa? Karena si suami mengasihi dan percaya sama Tuhan gitu, sehingga taat melakukan firman Tuhan. Begitupun juga seorang istri teman. Seorang istri itu kalau memang percaya dan mengasihi Tuhan, ya berarti ya harus taat melakukan firman Tuhan. Nah melakukan firman Tuhan itu adalah syaratnya bagi seorang istri adalah harus tunduk kepada suami gitu. Nah berarti suami itu mengasihi istri bukan karena perasaannya suami ya untuk mengasihi istri, tapi suami mengasihi istri karena dasarnya memang mengasihi Tuhan dan percaya Tuhan itu, sehingga dia taat melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi istri. Nah sebaliknya si istri juga sama teman. Kalau istri sudah dewasa rohani, istri itu tidak berarti tunduk kepada suami itu karena pakai jiwanya si istri ya untuk bisa tunduk kepada suami, tapi bukan begitu teman. Tapi si istri itu mesti bagaimana belajar ya untuk bisa tunduk kepada suami oleh karena percaya dan mengasihi Tuhan dengan cara taat melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan seorang istri harus tunduk kepada suami gitu. Jadi dia tunduk, istri itu tunduk kepada suami bukan perasaannya dia, tapi karena memang mengasihi dan percaya itu untuk bisa tunduk. Nah kalau suami istri bisa dua-duanya percaya dan mengasihi Tuhan, nah ini mungkin bisa terjadi seperti kejadian Pak Kiki dan Ibu Maya ini teman. Mudah-mudahan sharing pagi ini teman-teman bisa tangkap. Jadi
homework kita, PR kita tidak cuma cukup berhenti di pribadi kita hidup dan mati bermartabat bagi Tuhan, tapi bagi suami istri itu harus belajar berjuang sepasang suami istri itu bisa hidup dan mati bermartabat bagi Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.